Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solih-soliha kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan masih semangat. Oke teman-teman, hari ini Prisma lagi ada di kelas 4 ya. Nih, siapa yang sudah kangen pergi ke sekolah? Masya Allah, pasti teman-teman pada kangen ya. Untuk sementara kita bersabar dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal amin. Semoga kegiatan PJJ kita hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, di materi kali ini Bu Risma akan membahas mengenai memberikan pendapat tentang sebuah cerita ya. Kalau kemarin teman-teman sudah mengulas isi buku, mengenal tokoh dalam cerita dan memberikan pendapat mengenai tokoh dalam cerita, kali ini kita memberikan pendapat mengenai isi dari cerita atau inti dari cerita tersebut. Oke teman-teman, disimak videonya. Nah, siapa yang tadi sudah sholat subuh? Masya Allah, keren banget. Siapa yang sudah sholat duha 4 rakaat? Insya Allah luar biasa. Insya Allah dipertahankan ya nak. Siapa yang sudah membaca Al-Masurat? Wih keren. Siapa yang sudah membantu ayah bunda merapikan kamar? Luar biasa hebat. Oke, langsung aja ya disimak video penjelasannya. Oke kids, dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, bersama ada tebak-tebakan untuk teman-teman, yaitu bebek apa yang kakinya 2. Dan tak lupa teman-teman membaca doa belajar ya. Oke teman-teman, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas yaitu memberi pendapat tentang inti cerita. Seperti apa? Jadi mohon disimak baik-baik video penjelasannya. Oke kids. Oke, selanjutnya yaitu memberi pendapat tentang inti cerita. Seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya, salah satu langkah mengulas isi buku adalah menentukan inti cerita. Selain tokoh, kita juga harus mengetahui mengenai jalannya suatu cerita atau yang biasa disebut alur cerita. Nah, jadi kalau kemarin kita sudah membahas mengenai mengulas isi buku dan menentukan tokoh dalam suatu cerita, sekarang untuk memberikan pendapat kita juga harus mengetahui mengenai jalannya suatu cerita atau alur dalam sebuah cerita. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya di dalam sebuah cerita biasanya terdapat suatu permasalahan yang membuat cerita itu tuh jadi lebih menarik, lebih seru untuk kita baca atau kita simak. Nah, permasalahan tersebut dinamakan konflik. Nah, kita dapat memberikan pendapat mengenai konflik yang ada dalam suatu cerita dengan cara yang pertama, baca cerita tersebut dengan teliti, cermat termasuk dialog yang terjadi antar tokoh. Terus yang kedua, carilah suatu paragraf yang membuat sebuah masalah, pertentangan atau perdebatan. Dan yang ketiga, carilah penyebab awal munculnya konflik atau permasalahan dalam cerita tersebut. Dan yang keempat, carilah bagaimana cara penyelesaian masalah dalam cerita tersebut. Jadi ada 4 cara ya teman-teman. Sini ada contohnya, bacalah teks berikut dan berikan pendapatmu mengenai isi teks tersebut. Nah, teksnya itu mengenai ayam jago dan rubah. Teman-teman bisa melihat teksnya pada ebook teman-teman di halaman 21. Teman-teman baca, terus teman-teman ungkapkan tuh bagaimana sih pendapat teman-teman ya. Oke.
Jadi teman-teman baca dulu e-booknya di halaman 21. Oke kids. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi setelah teman-teman baca yang e-book halaman 21 pada tema 4, yaitu dimana judulnya tentang ayam jago dan rubah. Menurut Bu Risma nih, inti ceritanya itu tentang seekor rubah yang ingin menipu ayam jago dengan cara memberikan pesan yang palsu, maksudnya itu pesan yang tidak benar mengenai tentang perdamaian antara semua hewan. Ya, itu tuh sebenarnya bukan pesan dari beberapa hewan, cuman hanya pesan pesan dari seekor rubah. Kenapa rubah tersebut memberikan pesan itu kepada ayam jago? Tidak lain tujuannya adalah untuk menipu atau mempermudah si rubah itu untuk memangsa ayam jago. Namun ketika si ayam jago dan rubah ini sedang berdiskusi, sedang berbicara, datanglah seekor anjing, ya. Maaf, antara seekor atau 2 ekor anjing. Nah, setelah itu ayam jago kan bertanya tuh, apakah anjing sudah tahu mengenai perdamaian semua hewan ini? Namun si rubah mengelak ya, dan dia merasa kalau anjing tahu berarti si ayam juga pasti tahu kalau yang disampaikan rubah itu adalah sebuah kebohongan. Oleh sebab itu si rubah beralasan bahwa dia ada kegiatan lain kayak gitu untuk menghindari si ayam jago agar dia tidak tahu tuh kalau si rubah itu berbohong. Nah, terus jadi apa pesan moralnya? Pesan moral yang dapat kita ambil dari tokoh rubah yaitu apa? Setiap kebohongan itu tidak akan pernah berhasil ya teman-teman. Jadi tuh mau kita bohong apapun pasti tidak akan pernah berhasil ya. Jadi Bu Risma harap teman-teman selalu jujur dimanapun dan dalam keadaan apapun. Junjung tinggi kejujuran. Terus pendapat Bu Risma mengenai cerita tersebut adalah ceritanya sangat bagus karena ada pesan moral yang dapat diambil dari sikap rubah dan ayam jago. Demikian yang dapat